Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, dan karena rahmatnya pula seorang hamba bisa masuk surga. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, dan untuk seluruh istri Nabi dan putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi yang mereka dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya dan untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ana sebenarnya tadi menikmati Ustadz Febri, kok tahu-tahu berhenti beliau. Masya Allah, barakallahu fikum jamaah. Tema kita hari ini apa? Andai aku tidak menikah denganmu. Tapi ada yang ngomong, Ustadz gimana kalau temanya andai aku nikah lagi? Kayaknya nanti itu Ustadz Hasbi yang nyampaikan. Nah, ada Ustadz di sini. Ustadz Aimah bisa diatur sudah. Apa katanya antum di sini nanti semua. Seorang nggak boleh berandai-andai, karena berandai-andai itu termasuk membuka pintu syaitan. Dia harus menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, dia harus hadapi. Tinggal bagaimana dia menyikapi apa yang terjadi dengan hikmah dari Rabbi, sehingga kita dapat melanjutkan perjalanan hidup ini dengan ridhonya. Karena kalau kita sudah bilang andai kata aku tidak menikah dengannya, ya udah kau sudah nikah sama dia. Tapi yang akan kita bicarakan ini hari ini adalah bagaimana banyak dari putri-putri Adam yang mereka merasa kecewa dengan model-model suami seperti kita kadang-kadang. Anda nggak ngomong seperti antum. Kadang-kadang ada yang kalau di luar Masya Allah, tapi sampai rumahnya ternyata dia sosok suami yang tidak perlu dihargai sebenarnya. Yang pertama, ini buku ditulis setelah kajian andai aku tidak menikah dengannya di Jakarta. Sebenarnya buku ini ditulis pun karena pesanan ibu-ibu. Gimana Pak anak pesanan ibu-ibu? Ustaz, kata ibu-ibu itu, kenapa kok kajian itu selalu ibu-ibu suruh jadi solehah? Ibu harus taat, harus patuh, harus menyenangkan suaminya. Kapan tuh suami-suami dikasih nasihat tuh? Kok ibu-ibu terus yang suruh menerima? Bapak-bapak nggak dikasih nasihat bagaimana dia menerima istrinya apa adanya. Maka terpaksa gitu ya. Ana minum dulu jawab. Muncullah kajian andai aku tidak menikah dengannya. Kemudian ditulislah buku ini, dan buku ini banyak salah. Antum kalau buka halaman pertama udah salah. Halaman nomor 7 mau nomor 5 angka Romawi, antum lihat nih, bahasa Arabnya nggak bisa dibaca. Ana dikritik, Ustaz, gimana Ustaz nulis Arab kok salah-salah, gitu dia. Kita sekarang nggak perlu nulis,
tinggal kopas gitu kan. Yang dikopas benar, tapi sistem di komputer percetakannya yang nggak benar. Jadi ketika anak kirim ke mereka edit, mereka kirim ke anak lagi. Ketika masuk komputer anak, benar. Mereka ngeditnya cuma bahasa Indonesianya doang. Akhirnya anak ngomong, sudah cetak, kirim ke Jakarta, keluar cetakannya penuh kesalahan ini. Jadi kesalahannya di tulisan Arabnya dan tulisan bahasa Indonesianya nyambung-nyambung. Seharusnya setelah titik itu ada spasi. Ini bergabung. Begitu pula di tulisan Arabnya ini. Tulisan Arabnya ini tidak salah, benar. Tapi nyambung semua. Sehingga tidak bisa dibaca. Oke, kita akan mulai. Andai aku tidak menikah dengannya. Dunia ini terkutuk, jemaah. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman aw muta'alliman. Dunia ini terkutuk kecuali zikrullah. Semua yang dalam dunia ini terkutuk. Terlaknat. Artinya terlaknat itu terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Zikrullah. Mengingat Allah dan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, alim. Orang yang berilmu enggak terkutuk. Dan yang ketiga, orang yang belajar ilmu enggak terkutuk. Maka insya Allah kita berkumpul di tempat ini untuk tidak menjadi orang-orang yang terkutuk di muka bumi ini. Ana bingung mau mulai dari mana. Tapi yang jelas, seorang menikah itu untuk apa? Ana mau lihat pengantin-pengantin baru di sini. Ada pengantin baru di sini? Ada, coba angkat tangan coba. Pengantin baru atau yang mau nikah? Ada yang mau nikah di sini? Hah? Masya Allah, pengantin baru, masya Allah. Berapa lama udah nikah? Alhamdulillah, 2 bulan jamaah. Kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, masya Allah. Antum nikah untuk apa nanti? Menghindari maksiat. Kan bisa puasa. Hah? Nggak kuat puasa lagi gitu. Terus temennya antum mana yang baru nikah juga? Oh masya Allah. Kayaknya antum udah kapan nikah? 4 bulan lebih lama nih. Kenapa antum nikah? Menjaga separuh agama insyaallah. Menyempurnakan separuh agamanya, masya Allah. Antum kepingin bahagia nih? Masya Allah, alhamdulillah. Nah, tadi dikatakan seorang menikah itu terkadang untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan. Bahasa lainnya untuk menyempurnakan separuh agamanya. Dan seorang pemuda yang gak punya modal mau nikah, bismillah, nikahlah. Kalau niatnya untuk menjaga kehormatan dirinya. Ada 3 orang yang Allah menjamin akan memudahkan urusan mereka. Salah satunya adalah wasyabun nakaha min ajlil afaf. Seorang pemuda yang dia menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Ada orang menikah udah tabrakan. Kenapa ente kawin? Ya Ustaz, daripada aib. Sudah aib, ingin menutupi aibnya, orang seperti ini tidak akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dijamin. Karena dia menikah bukan untuk menjaga kehormatan dirinya, tapi untuk menutup aib dirinya. Kalau kehormatan buat dia sudah nggak ada, maka pernikahan itu bisa langgeng kalau dalam fase-fase pernikahannya kita sesuai dengan syariat. Fase mulai memilih pasangan, caranya syar'i. Fase kedua ketika meminang dan pernikahan, itu sesuai dengan syar'i. Orang nikah ini kan nggak perlu duit banyak. Antum habis duit banyak? Nggak tahu. Wah enak banget gitu kan. Kita nikah, anak mau kayak gitu kan. Nggak perlu tahu berapa biayanya gitu. Nah alhamdulillah. Kalau antum berapa? Habis berapa antum? 10 juta. Cukup ya? Alhamdulillah.
Gimana jemaah? 10 juta banyak apa sedikit? Banyak. Di Jawa bisa 2 juta punya istri. Antum ke Jawa nanti mana nikahkan di sana. Nah, sebenarnya nggak butuh duit banyak nikah itu. Dan sebaik-baiknya wanita atau paling banyak berkahnya wanita itu yang sedikit maharnya. Gak usah banyak-banyak. Dan walimahnya itu harus sesuai dengan yang syar'i. Terkadang caranya nggak syar'i, walimahnya nggak syar'i. Walimah itu nggak harus besar-besaran, ngundang orang sekampung, nggak harus potong kambing, nggak harus. Antum bisa panggil tuh, di sini ada rombong sate yang jual. Ada, panggil, Pak sini. Bismillah. Nih anak kawin sekarang ya, nih walimahnya. Sudah, suruh makan semuanya. Habis 500.000 mungkin, alhamdulillah, selesai. Cuma terkadang orang itu terlalu, harus undangannya. Kertas undangannya 20.000. Bikin kertas undangannya terkadang mahal mereka. Makanannya dan yang diundang orang-orang kaya. Antum tahu kalau orang kaya makan? Dikit. Terus ditaruh di bawah. Coba antum undang orang-orang miskin sampai bersih jemaah. Kalau bisa dia cuci tuh piring dia. Karena berterima kasih sama yang undang dia. Dan ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'am ta'amul walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'aha man ya'tiha. Kata Rasulullah SAW, sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah yang diundang orang-orang kaya. Orang kaya itu makanan kayak gitu udah biasa di rumahnya. Sedangkan orang-orang miskin yang susah dia makan tuh nggak diundang. Maka proses itu harus dilalui dengan benar. Dan ingat, dalam proses itu tidak ada yang namanya bulan madu. Ada nggak bulan madu? Antum lihat di halaman berapa Ana sebutkan tentang bulan madu? Halaman 28. Di barat disebutkan malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Ini buat masyarakat awam ya. Kita harapkan mereka memahami bahwa Islam itu sudah mengatur bagaimana cara menikah. Nggak ada pacaran dalam Islam. Terkadang sebagian orang tua itu ketika melihat anaknya nggak ada yang bawa, bingung dia. Nah, kok kayaknya nggak laku, nak. Tapi kalau ada yang bawa anaknya, seneng dia. Alhamdulillah, anak-anak udah punya pacar. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita menyeburkan anak kita ke dalam neraka sebenarnya. Kalau sudah orang berduaan dengan selain mahramnya, yang ketiga siapa? Syaitan. Dan ini bedanya. Sebelum nikah, syaitannya itu dorong supaya dekat. Setelah menikah, syaitannya narik supaya jauh. Karena apa? Ketika halal, syaitan nggak suka. Ketika haram, syaitan itu suka. Maka syaitan akan berusaha. Sehingga di barat itu, karena kehidupan mereka pakai pacaran, pergaulan bebas, dan na'udzubillah min dzalik, tahun 93 kira-kira. Ana sempat baca koran Jawab Pos insyaallah. Itu disebutkan jumlah mahasiswi yang perawan itu tinggal 7%. Mahasiswa yang kos-kosan itu, orang tua kan nggak tahu, kirim anaknya ke sana. Apa kelakuannya? Saya nggak ada yang tahu. Tiap hari jalan, ya naudzubillah, yang namanya kampus itu, di situ nggak ada orang tua, nggak ada pengurusnya, nggak ada pengawasnya. Semua terjadi di situ. Orang tua di rumah atau apa-apa. Yang penting anaknya dapat ijazah. Ketika menikahnya dengan sistem seperti ini, yang sudah pacaran 6 tahun pacaran, kawinnya berapa lama? 3 bulan. Pacarannya 6 tahun, kawinnya 3 bulan cerai. Dan itu falsafah barat yang mengatakan Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Cinta udah habis. Sebelum kawin kan udah pacaran, udah kemana-mana, udah jalan-jalan, udah ke villa. Na'udzubillah min dzalik. Ketika malam pernikahan itu hanya malam peresmian aja. Untuk dapat buku hijau. Selesai sudah. Kalau masalah yang di kamar, ya udah dia nggak ada lagi sesuatu yang baru buat dia. Na'udzubillah min dzalik.
Dan lihat dalam Islam, Lailatul Zifaf, malam pernikahan adalah malam penyemian cinta. Orang yang nggak pernah ketemu, nggak pernah jalan bersama, kemudian masuk kamar duduk bersama, diam keduanya. Mulai dari mana? Dia duduk bersebelahan, itu nyetrum semuanya. Itu malam penyemian cinta. Beda dengan yang udah pegang-pegangan, jalan kemana. Malam pernikahan, malam biasa buat dia. Maka akhirnya mereka harus membuat malam pernikahan malam yang spesial. Mereka melakukan bulan madu. Dalam Islam di rumah pun bulan madu. Dan ingat dalam Islam gak ada bulan madu ya. Yang ada sampai mati madu. Rasul SAW mengatakan, Masya Allah, ini yang 2 bulan, 4 bulan masih madu kan? Amin. Lam yura lil mutahabbain mithl nikah. Nggak pernah dilihat tuh seorang yang memadu kasih, memadu cinta seperti mereka yang sudah menikah, jemaah. Halal, diridai Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ketika orang sudah menikah, orang itu berpikiran bahwa istrinya itu dari A sampai Z baik semuanya. Dan ada orang yang menikah mengajukan proposal, ana mau istri ana seperti ini, seperti dari A sampai Z. 10 tahun cari yang seperti itu nggak dapat, nggak kawin-kawin. Kenapa? Karena wanita itu sama seperti kita. Kita punya kekurangan, istri kita pun memiliki kekurangan. Kita akan berbicara sekarang tentang para suami. Ibu-ibu di belakang sebagai saksi. Jadi antum di sini, ana mau ngomong sama antum semua. Suami adalah nahkoda, ingat. Yang punya bukunya di halaman 35 itu, suami itu adalah nahkoda, pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Allah mengatakan kaum lelaki adalah pemimpin atas kaum wanita. Karena apa? Karena 2 hal. Allah memberikan 2 keutamaan bagi kaum lelaki. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena lelaki memang diberi kemampuan berpikir yang lebih panjang. Dia diberi hak cerai ada di tangan suami. Dia bisa memimpin. Yang kedua, dikarenakan apa? Nafkah. Kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka biasanya kepemimpinan itu pincang di rumah. Yang biasanya pemimpin itu memerintah, akhirnya si suami diperintah. Karena apa kata istri? Kak, kan aku yang kerja semuanya ini. Ayo kakak bersih-bersih rumah. Mungkin enggak? Mungkin. Mau ngomong enak banget kata dia, anak udah capek di luar. Capek apa dari pagi sampai sore di rumah? Ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Maka kepemimpinan itu pincang biasanya. Seorang syekh datang kepada seorang pemuda mengadukan, anak ribut terus sama istri. Kata syekh itu berkata, kau tinggal di mana? Ya tinggal di apartemen. Apartemennya siapa? Apartemennya istri. Ini yang pertama. Terus yang kerja di rumah siapa? Ya istri anak syekh. Yang jadi guru atau gimana. Ya itulah penyebabnya. Ketika engkau tidak berusaha untuk memberikan nafkah, kau berusaha bekerja untuk membahagiakan istrimu, maka akhirnya pincang kepemimpinan di rumah. Kebahagiaan akan hilang. Dan sebagai seorang pemimpin, itu harus memiliki 3 sifat. Yang pertama, ar-ri'ayah, perhatian dan dukungan. Harus memperhatikan. Itu pemimpin siapapun. Pemimpin presiden kek, atau bupati, dia harus memberikan perhatian kepada rakyatnya. Dan memberikan dukungan kepada mereka. Yang kedua, al-himayah. Memberikan perlindungan. Ini kita bawa rakyat umpamanya atau istri kita harus memberikan perlindungan kepada dia. Dari apa? Yang paling besar dari api neraka kita harus melindungi istri kita. Bukan cuma dari hujan ya,
dari panas, tapi dari api neraka. Dan yang ketiga, al-islah. Rakyat itu perlu diperbaiki. Dan engkau menjadi pemimpin harus memperbaiki rakyat. Maka dengan seperti ini, insya Allah perjalanan hidup di dalam rumah tangga itu akan diridhai Allah SWT. Jadi sebagai pemimpin itu jangan hanya minta dilayani. Minta dilayani, makan disediakan, ya minum dipersiapkan, naik mobil dibukakan pintunya. Kadang-kadang seperti itu pemimpin. Dia punya kewajiban juga. Ya kewajiban dia adalah 3 tadi. Memberikan perhatian, memberikan perlindungan, dan memberikan perbaikan terhadap keluarganya. Ingat, pernikahan itu adalah janji yang sangat sakral, jemaah. Nggak main-main. Ada orang nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai. Semena-mena dia menikah dan seenaknya dia menceraikan. Padahal Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Istri-istri kita itu telah mengambil dari kita mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang berat. Mitsaqan ghalidha ini disebutkan di Al-Qur'an di beberapa tempat. Allah pernah mengambil mitsaqan ghalidha terhadap Bani Israel. Diangkat tuh Jabal Tursina, diangkat untuk mengambil perjanjian yang disebut mitsaqan ghalidha. Jadi nggak main-main jemaah. Oke. Bab yang kedua yang kita perlu kaji adalah mengenal perempuan. Kita harus kenal, kita mau nikah, gimana nih perempuan? Berarti kita harus mempelajari tentang wanita. Bukan sekedar mempelajari tentang menikah. Karena kita mau serumah sama dia. Perempuan ini gimana sih sifatnya? Terkadang orang mau nikah itu yang dipikirin malam pertama. Wah, zen. Kata dia. Insya Allah. Wah, ketawa-ketawa. Yang penting lama. Iya. Kita tahu tak kenal maka tak sayang. Antum kalau nggak kenal nggak bakal sayang. Ada yang pernah piara burung. Terkadang ada orang yang suka sama burung atau suka sama kelinci. Dia kalau tidak tahu apa makanan kelinci itu, mati tuh kelinci di rumah. Dibawa ke rumah kelinci, Masya Allah, dia lagi makan rawon, Masya Allah, aku cinta sama kelinciku, yuk makan rawon juga. Dia malam tidur, pagi nggak bangun lagi kelincinya. Kenapa? Karena dia nggak tahu ternyata kelinci ini nggak makan rawon. Jangan karena kau cinta sama kelincimu, kau berikan makanan apa yang kau makan. Karena enggak, anak mau samakan anak sama dia. Ada istri-istri yang berbeda sama kita. Kalau kita tidak tahu dengan tabiat wanita, nggak lama kita akan tinggal dengan wanita itu di rumah. Kita akan melihat hal-hal yang tidak dalam bayangan kita. Apa sih sifat-sifat wanita? Yang pertama, perempuan itu dari tulang rusuk yang bengkok. Ingat, ibu-ibu mau nggak disebut dari tulang rusuk yang bengkok? Mau nggak mau? Karena itu udah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Adam diciptakan dari tanah. Kita nih dari tanah. Kita lihat yang namanya bengkok itu. Ya udah. Tulang rusuk itu kalau dilurusin bisa nggak? Antum lihat ya. Berangkat ke pasar tuh, cari tulang rusuknya kambing. Lurusin. Patah. Begitulah wanita. Antum kalau keliling dunia cari perempuan yang lurus nggak dapat, nggak bakal dapat. Antum mau kemana aja, mau cari yang lurus nggak dapat karena memang aslinya dia bengkok. Terus gimana caranya? Ya sudah, dengan kebengkokan itu kita terima dia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan istausu bin nisa. Nasihatilah para wanita secara baik-baik, jagalah wanita dengan baik-baik. Kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dila' atau min dila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'la. Yang paling bengkok di tulang rusuk itu yang mana? Yang atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta. Kalau kau ingin luruskan dia, patah dia. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau dibiarkan ya tetap bengkok. Terus gimana? Fastausu bin nisa. Ya sudah, kalian nasihatilah wanita itu dengan cara yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lain mengatakan,
Bagaimana sikap kita dengan wanita? Fadariha ta'ish biha. Ya udah, kau berlemah lembut dengan wanita. Kau kalau ingin hidup sama dia, ya kau harus berlemah lembut sama dia. Kalau enggak bisa. Di riwayat lain Nabi mengatakan fastamti biha ala ma kana minha min iwad. Bersenang-senanglah dengan wanita itu, tapi kau harus ingat dia itu bengkok. Enggak bakal lurus. Ibu-ibu dengerin tuh. Dan itu keutamaan buat wanita. Al-Qustalani, bukan Al-Qastalani ya. Al-Qustalani kalau nggak salah. Dia mengatakan bersenang-senang wanita itu tidak akan bisa kita capai kecuali dengan bersabar. Jadi bapak-bapak menghadapi istrinya harus ekstra sabar. Andai perempuan dari Baja jemaah, itu bisa bayangkan. Kalau perempuan itu dari Baja, pasti dia leleh. Kalau dia dari batu cadas, dia akan hancur berkeping-keping. Kenapa? Karena tugas berat dia menghadapi suami ini. Allahu Akbar. Antum kalau mau berbicara nih, anak tulis di sini bagaimana kalau wanita dari Baja itu, Allahu Akbar. Berapa jam wanita itu bekerja? Berapa jam? 24 jam. Kalau kita bekerja 8 jam udah capek banget, kata dia. Pijet. Istrinya mijet ya. Kita nggak pernah sadar tuh dia dari pagi sampai kita datang masih kerja. Dan subhanallah, kalau baru menikah mungkin kerjaannya sedikit. Tapi ketika dia mengandung anak kita, berapa bulan dia bawa? Ada yang pernah mengandung di sini? Ada orang-orang yang mengandung perutnya sendiri kan. Itu dia berat dia gitu kan. Gimana kalau itu ada isi anaknya jamaah? Wow, ketawaannya jadi nggak enak maksudnya. Ada yang tersikut. Antum coba bayangkan perempuan itu dalam kondisi mengandung dia itu masih harus melayani kita, harus masakan buat kita, harus mempersiapkan rumah untuk kita, masih menerima omelan kita. Di perut dia ada anak kita. Dan katanya dokter tuh, perempuan kalau sudah masuk 7 bulan itu, kandungannya itu beratnya jamaah sampai 10 atau 15 kilo jamaah. Dia bawa jamaah, dia mau ruku susah, dia mau sujud susah. Tapi ketika dipanggil suaminya dia datang jamaah. Ketika dia punya anak bayi, dia gendong dengan perut yang dia gendong si suami. Ya itu kan memang tugasnya perempuan, kata dia. Subhanallah. Si istri tetap dengan kesabarannya dia gendong anak kita. Dan antum bisa bayangkan, anak kalau ngomong anak gendong anak itu nggak kuat. Mungkin sebentar 15 menit udah capek. Tapi seorang wanita, dia menggendong anaknya 1 jam sambil masak, sambil goreng, sambil nyapu, sambil bersih-bersih. Dia gendong tuh anaknya. Kenapa dia kuat? Padahal dia itu makhluk yang lemah. Karena dia menggendong dengan cinta dan kasih sayang. Beda sama kita. Kita lihat ribut nih anak kecil. Tapi dia menggendong dengan cinta dan kasih sayangnya. Andai kata dia diperintahkan untuk memindah gunung, dia pindah. Karena dasarnya adalah cinta dan kasih sayang dia kepada anak kita. Maka ketahuilah bahwa istri kita itu dari tulang rusuk kita. Tulang rusuk kita nih bukan dari kaki kita. Agar kita bisa nginjek dia seenak kita. Bukan dari tangan kita sehingga kita bisa perintahkan dia seenak kita. Tapi dia dari tulang rusuk yang harus kita jaga dengan tangan kita. Kita harus melindungi dia. Dia selalu ada di samping kita. Jadi dia pendamping kita sebenarnya. Dan Rasul SAW mengatakan an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Perempuan itu belahan dari lelaki. Belahan dari kita dia itu. Maka kita harus mulai memikirkan bahwa tugas istri kita pada hakikatnya lebih besar dari tugas kita. Kerjaan dia nggak ada putusnya. Ana masih ingat di sini Ana tulis bagaimana ketika Ana mendaftarkan kakak Ana untuk perpanjang paspor itu. Ana ada perpanjang paspor online ya. Kakak Ana ibu rumah tangga. Ana cari profesi, nggak ada ibu rumah tangga.
Yang ada koki, buruh, dokter, guru, security. Ibu rumah tangga nggak ada. Yang ada lainnya. Subhanallah. Anda nggak tahu apakah mereka menganggap pekerjaan ibu rumah tangga ini rendah. Padahal ibu rumah tangga itu mencakup semuanya. Istri kita itu jadi hakim. Kalau anaknya ribut, siapa yang menghakimi? Istri kita. Istri kita itu guru di rumah. Bahkan madrasah pertama anak kita, istri kita. Kita lupa dengan tugas dia yang berat sekali mengajarkan anak kita. Mengajarin ngomong. Ibunya yang ngajarin dia ngomong. Bapaknya jarang ketemu sama anak kita. Ngajarin jalan tuh. Guru yang lebih besar. Tapi nggak disebut. Ibu rumah tangga nggak disebut. Koki disebut. Padahal istri kita lebih dari koki. Dia yang memasakkan buat kita. Buat anak-anak kita. Kerjaan yang tiada hentinya. Tim pengamanan, iya, dia security. Antum lihat, jangan manusia. Antum lihat ayam. Bagaimana perasaan ayam itu menjaga anak-anaknya? Dia serahkan tubuhnya untuk dimakan oleh elang, asalkan anaknya tidak dijamah. Terkadang kita lupa dengan peran besar istri kita. Perjuangan dia, pengorbanan dia, dan kita semena-mena kadang-kala jawab. Sehingga rumah tangga, ibu rumah tangga seakan-akan bukan pekerjaan yang mulia. Yang kedua, istri itu pencemburu. Jadi kita ketahui, ini istri kita pencemburu. Dia cemburu sama siapa? Bukan sama istri kedua kita, sama ibu kita cemburu. Kita kalau suka ngasih ibu kita ya, dia ada perasaan di hatinya, bang, masa dikasih terus ibu bang. Kita bagi-bagi sama adik kita, sama kakak kita. Terkadang istri itu cemburu. Betul nggak ibu-ibu? Diam dia. Bapak-bapak betul nggak? Ibu-ibu, ini ibu-ibu jadi saksi. Bilang iya apa enggak aja di sana sudah? Iya. Oh iya. Terkadang seperti itu. Maka kita harus tahu, ya udah, itu sifat istri kita. Jadi kalau kita mau ngasih orang tua kita, nggak perlu istri kita tahu. Hah? Marah dia? Enggak. Dia malah bisa terjaga hatinya. Dia lebih terjaga hatinya. Makanya bapak-bapak nggak perlu istri itu pegang ATM bapak-bapak. Datang gajian, laporan. Assalamualaikum, ini gajinya. Serah. Nggak perlu seperti itu. Karena bapak-bapak punya tugas banyak. Harus ngasih orang tuanya, harus membantu adiknya. Dia itu pencemburu. Dan itu biasa, wajar. Selama tidak berlebihan. Di rumah Rasul SAW. Istri Nabi pun cemburu. Bayangkan, kita sudah sampaikan itu bagaimana ketika Rasulullah SAW lagi ada tamunya. Lagi ada tamunya, ada yang kirim makanan, ditampel sama Aisyah. Biar ada tamunya jemaah. Mungkin kalau berduaan ya lagi ribut, itu wajar. Ini ada tamunya. Akhirnya Rasulullah SAW sama sekali nggak marah. Dia cuma menyindir ibunya. Menyindir siapa? Istrinya. Dengan mengatakan, gharat ummukum. Ibu kalian lagi cemburu nih. Nabi ambil tuh makanan dikasihkan ke sahabat-sahabatnya. Nggak ribut. Nanti masuk kamar disidang. Sini duduk. Apa yang kau lakukan bikin malu aku? Nggak ada jemaah. Itu spontanitas seperti ombak. Naik walaupun sampai 30 meter. Akhirnya dia juga kalau dibiarkan selesai. Tapi kalau diungkit-ungkit, nggak akan selesai. Sudah, kita lanjutkan perjalanan kita. Karena kecemburuan itu hanya sebentar. Kemudian yang ketiga, perempuan itu perasa dan mudah tersinggung. Nah, itu tabiat wanita dan itu keutamaan para wanita. Rasul SAW mengatakan, ini lihat. Ini tulisan hadisnya nyambung. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhab li lubbir rajulil hazim min ihdakunna. Kata perempuan ini, kata Rasul, aku tidak pernah melihat orang yang akalnya kurang, agamanya juga kurang. Agamanya kurang ini maksudnya dia, ya kita lihat kalau head dia nggak sholat, nggak puasa, yang bisa membuat pikiran orang itu hilang. Jadi ada orang-orang kalau melihat istrinya itu Allah langsung teler, jemaah. Masya Allah. Daripada perempuan-perempuan itu.
Dan ini kita katakan sebagai keutamaan para wanita. Tadi kita katakan hak cerai ada di tangan siapa? Suami. Kalau di tangan wanita, mungkin gak ada yang punya istri. Istri kita, kayak kita dikatakan dia perasa sakit hati sedikit, Kak. Sudah, pulanglah engkau ke rumah orang tua. Wah, gitu kan susah. Dia, udah aku ceraikan kau, Kak. Pergi. Tapi tidak. Karena apa? Karena lagi lebih panjang berpikir. Istri itu, sekali nih, suaminya ngomong mau kawin lagi, itu tasnya udah disiapin. Baru ngomong tuh, udah mau kabur dia. Apalagi kalau dia, Allah Akbar, perasa banget. Dan kita lihat di SD, di TK ya, playgroup itu siapa gurunya? Wanita. Coba bapak-bapak yang jadi guru. Digampar tuh semua anak-anak tuh. Ada yang main-main, tapi ibu itu, perempuan itu Masya Allah, dilerai, digendong, dikasih tahu. Dan itu wanita. Jadi kadang-kala kalau kita ngomong ini, dia marah, sedikit kita ngomong dia marah itu wajar. Istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi udah lama hidup sama Aisyah. Pada suatu hari dia ngomong sama Aisyah, Inni la a'lamu idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadba. Aisyah, aku tahu kapan kau lagi marah sama aku dan kapan kau lagi senang sama aku. Apa kata Aisyah? Min aina ta'rifu dzalik? Dari mana kau tahu? Berarti kan Aisyah ini menyembunyikan sebenarnya. Tapi Nabi tahu dia lagi marah, lagi apa. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Amma idza kunti anni radiyah fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, biasanya kau kalau sumpah itu tidak demi Tuhannya Muhammad. Masya Allah. Tapi kau kalau lagi marah, sumpahmu langsung berubah. La wa rabbi Ibrahim. Tidak demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Kata dia. Dia subhanallah, Nabi melihat perubahan di istrinya ini. Akhirnya suami harus tahu kapan istrinya lagi marah, kapan istrinya lagi senang. Gak perlu istrinya ngomong, aku lagi marah sama kau. Gak perlu. Itu suami harus paham dengan istrinya. Qalat ajal, kata Aisyah, benar ya Rasulullah, aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Dia kalau marah ditinggalkan nama Nabi, diganti namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemarin kita ceritakan bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi ada keributan sedikit di rumahnya bersama Aisyah. Sampai Aisyah ngangkat suaranya. Ingat ibu-ibu nggak boleh ngangkat suara. Tapi kalau terjadi bapak-bapak, kita ngomong sama bapak-bapak. Kalau terjadi, kita bagaimana menyikapi? Nggak harus kita itu dudukkan istri kita, sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nggak perlu. Itu dia marah sedikit, wajar. Istri Nabi marah sama Nabi. Sampai ngangkat suaranya. Padahal kita tahu ngangkat suara di atas suaranya Nabi itu bisa gugur tuh amalannya. Tapi Nabi tidak membacakan ayat tadi, enggak. Bahkan Abu Bakar ketika masuk mau memberikan pelajaran, dihalang-halangi sama Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar pergi, Nabi mulai mendekati istrinya. Tuh, minta keridhaan istrinya. Aisyah, kau nggak lihat tadi aku bela-belain kau tuh. Kau mau dipukul tuh sama bapakmu, aku bela-belain kau, kata dia. Ya taraddah, minta keridhaannya Aisyah. Ya udah, selesai. Jadi, ya kalau istri marah, antum cukup astagfirullah. Astagfirullah, minta maaf. Selesai. Lihat di sini hadis riwayat Muslim. Umar bin Khattab ini suatu hari pernah istrinya bantah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, bayangkan. Subhanallah. Jadi wanita-wanita kota Mekah itu santun-santun, jemaah. Maksudnya sama suami itu benar-benar habis. Taat banget kita. Sampai Madinah, perempuan Ansor itu agak sedikit gaul, bukan gaul. Ada sedikit sama suami itu, ya bedalah, ada bedanya. Kan ada perempuan itu beda-beda antar kampung ya, kadang-kala ya, seperti itu. Akhirnya ketika Umar nyuruh ngomong sama istrinya ini ngasih komentar gitu. Dia bantah, kalau kau melakukan ini gitu dia. Umar tanya, aturoji'ina nih, kau berani bantah aku? Kata Umar, iya, kenapa aku nggak berani? Tuh, istri-istri Nabi kadang-kala juga kayak gitu sama Nabi.
Umar bingung. Langsung Umar datang kepada putrinya Hafsah. Dia mengatakan, ya Hafsah, aturaji'ina Rasulullah SAW. Apakah kau pernah membantah Rasulullah SAW? Maksudnya disuruh itu tidak langsung mentaati. Katanya Hafsah, na'am. Iya. Faqultu atahjuruhu ihdakunnal yawm ilal lail. Apakah ada di antara istri Nabi itu yang enggak ngajak ngomong Nabi semalam? Dari pagi sampai malam? Kata Hafsah, na'am, ada. Subhanallah. Kalau itu terjadi katanya Umar, ya Allah ini bahaya ini. Hanya Umar ngasih nasihat, kau jangan pernah membantah Rasulullah SAW. Memang nggak boleh, tapi maksudnya rumah tangga ini jamaah. Namanya terjadi gesekan itu wajar. Antum kalau nggak kepingin gesekan, hidup di hutan sendirian. Antum lihat naik mobil, pas rame, keserempet, wajar nggak? Wajar. Apa dia sengaja nyerempet mobil kita? Enggak. Tapi itulah yang namanya kebersamaan ya. Itu akan terjadi gesekan seperti itu. Dan Rasulullah SAW menyikapi itu dengan cara yang santun. Ketika ada yang marah istrinya, ya udah didiemin dulu. Nanti kan tadi ombak itu akan turun. Penampilan, perempuan itu suka sama penampilan. Dan perempuan dilahirkan kurang jamaah. Lelaki dilahirkan lebih. Betul nggak? Perempuan baru lahir langsung tuh dikasih anting. Padahal ini bayi nggak bisa gerak. Kasih anting sama ibunya. Dikasih bando yang ayu-ayu. Kata si anak kecil, ya Allah, Umi ini ngapain? Katanya. Kenapa? Supaya kelihatan nih perempuan. Tapi kalau laki lebih, disunat dia. Ada yang lebih, itu harus dipotong. Kalau nggak dipotong jadi nggak sempurna. Itulah lelaki seperti itu. Jadi kalau lelaki pakai anting nggak mungkin, dia kurang. Dan antum lihat zaman dulu yang pakai tato itu hanya perempuan. Makanya hadisnya mengatakan, la'ana Rasulullah al-washima wal mustaushima. Perempuan-perempuan yang mentato. Karena apa? Karena dulu yang mentato itu cuma perempuan. Perempuan itu kurang pede gitu. Dia kasih apa supaya indah badannya itu ya, karena dia merasa kurang. Tapi muncul generasi lelaki-lelaki yang nggak pede dengan kekelakiannya. Dia kasih tato sana sini ya, nggak benar seperti itu. Perempuan suka dengan penampilan dan itu wajar. Antum kalau lagi mamanya mau kajian, subhanallah, kita udah nunggu di mobil tuh, udah 15 menit nggak selesai ibu-ibu. Cerminnya itu masya Allah, kerudungnya miring atas, baju kurang pas, ganti lagi gitu kan. Itu kalau cerminnya bisa ngomong, mungkin dia ngomong, ana udah bosen lihat ente. Tapi memang itu wanita, kerjanya di cermin terus dia. Yang namanya minta krim ya wajar lah. Jadi kalau istri kita minta krim ya, kadang-kala dia kan, perempuan itu seperti itu. Perempuan itu dia ingin menjaga penampilannya. Ya tadi kita katakan kalau dia baru nikah, beratnya berapa? 49. Baru nikah 49, istrinya 49 kan. Itu 2 tahun 94 bisa jadi. Iya, karena apa? Ya udah dia hamil anak kita, makan macem-macem. Awalnya jaga penampilan, tapi biasanya perempuan itu masih menjaga penampilan, jadi wajar. Kalau perempuan itu gimana? Kalau belum ada saingan kata dia. Enggak, yang jelas itu wajar selama tidak berlebih-lebihan. Pokoknya nggak berlebih-lebihan. Jadi kita harus wajar. Jadi perempuan itu minta cincin, kadang-kala dia kepingin anting ya, kepingin yang kuning-kuning, nggak apa-apa, antum belikan kalau punya rezeki. Banyak tuh. Hah? Banyak di belakang lah. Itu seperti itu wajar. Wanita itu wanita. Kita lihat istri Rasulullah SAW. Istri Nabi itu kadang-kala pinjam kalung. Aisyah pinjam kalungnya Asma. Mau gaya dia itu. Wajar. Memang Rasul nggak punya. Tapi gimana? Apa Nabi ngelarang dia pinjam kalungnya Asma? Nggak apa-apa pinjam. Ingin kalau ketemu sama sohib-sohibnya supaya kelihatan apa? Cantik gitu. Walaupun dapat pinjam. Nggak apa-apa itu. Itu perempuan seperti itu. Nah, sekarang kita kalau sudah tahu sifat wanita itu, maka kita harus menyikapinya dengan cara yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nabi jemaah. Ketika dia menghadapi wanita, dia turun ke levelnya para wanita.
Kita pun ketika ustadz kita ya, atau kita bos di mana, jenderal, ketika menghadapi wanita, jangan mengangkat wanita itu di level bos, di level jenderal. Oh, seperti ngomong sama jenderal, nggak bisa. Kau harus turun. Bagaimana kau berbicara dengan dia seperti dia levelnya. Karena memang itulah seorang wanita. Bagaimana sekarang kita menyirami bunga yang layu. Biasanya orang kalau baru nikah, iyalah yang masih 4 bulan ini, Masya Allah, rumahnya masih bau minyak wangi terus. Tapi yang udah setahun 2 tahun, Masya Allah, buka pintu, ikan apa sih? Ikan tomang lagi digoreng ya, toman gitu kan, oh baunya sampai pintu. Tapi udah biasa, nggak ada bau apa dupa ya, bukan menyan, ada dupa-dupa yang wangi itu gahru ya, itu gahru yang sudah hilang biasanya. Tapi sekarang bagaimana kita mengembalikan keromantisan di rumah tangga itu? Kita bicara romantis ini bukan buat yang muda jemaah. Karena contoh kita ini yang akan kita bicarakan, umurnya beliau ketika menikah dengan Aisyah sudah berapa? 55 tahun. Jadi udah tua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau muda, beliau menikah dengan Khadijah, dan mungkin kisah-kisah beliau dengan Khadijah tidak banyak diriwayatkan. Kenapa? Karena Khadijah meninggal dahulu dan tidak sempat menceritakan bagaimana dia tidak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Aisyah, beliau dikasih umur yang panjang sehingga bisa menceritakan apa yang terjadi di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setengah isi setengah kosong tuh kita sudah sampaikan kemarin. Ingat berkaitan dengan istri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Enggak boleh itu seorang yang beriman membenci istrinya yang beriman. Kalau dia benci, kariha itu benci artinya, dengan beberapa perilaku istrinya. Ada perilaku istri kita yang kita nggak suka. Ada nggak bapak-bapak? Banyak Ustaz gitu kan. Insya Allah nggak banyak, ada beberapa. Tapi biasanya orang itu melihat kepada kekurangan. Jangan dilihat kepada kekurangan. Nabi mengatakan radhiya minha akhar. Lihatlah kepada akhlak-akhlaknya yang kau sukai. Mungkin istri kita tidak pandai memasak. Ada ibu-ibu yang kalau masak selalu nggak enak. Antum ketawa, ada yang ketawa nih. Masya Allah, termasuk istri anak. Antum lihat kepada yang lainnya. Dia mungkin bisa berdandan. Ada wanita yang pandai bersolek jemaah. Nah, antum kalau masuk rumah lihat dia bersolek, Masya Allah, langsung mati lampu. Iya, ada perempuan seperti itu. Antum lihat ininya. Jangan kalau makan lihat, oh tiap hari makannya nggak enak. Ingat ketika dia membukakan pintu buat kita. Ingat ketika dia ngajarin anak kita. Ada istri yang nggak bisa masak, tapi dia pinter ngajarin anaknya. Dia pinter ngaji, alhamdulillah. Masalah masak, Dik, nggak perlu kau masak, aku beli nggak apa. Zen nggak ibu-ibu? Kata ibu-ibu zen saat kayak gitu. Kalau enggak bisa datangkan pembantu. Tukang masak gampang. Tapi tukang bersolek ini masak mungkin. Dapat istri pandai bermasak, tapi nggak pandai bersolek, pembantunya pandai bersolek. Ya susah kita seperti itu. Enggak, pembantu biar di sana. Kita harus cari paling nggak wanita yang pandai bersolek itu, dan kita harus saling melengkapi. Awal nikah itu harus ada MOU tuh. MOU-nya apa? Sof, ente melengkapi ana melengkapi ente. Pertanda semua tahu dengan kekurangannya dan tahu dengan kelebihan masing-masing. Ada memang wanita-wanita, nggak banyak insya Allah, yang dia lupa dengan kelebihan suaminya, yang dilihat kekurangan suaminya terus. Antum kenal dengan Zainab? Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Masya Allah. Suaminya Ibnu Mas'ud ini kerjaannya nggak tetap, tapi tetap bekerja. Terkadang dapat rezeki, terkadang nggak dapat rezeki, seperti itu. Yang mendukung untuk makan di rumah siapa? Istrinya. Istrinya itu pandai menenun ya. Dia jual, dia berikan makanan buat keluarganya. Akhirnya suatu hari Zainab ini ke masjid, dengar Nabi ceramah tentang sedekah.
Wah, sedekah, keutamaan sedekah ya. Dia pulang menjumpai Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, kata dia, mungkin mulai besok aku nggak bisa bantu kau lagi. Aku ingin sedekah, kata dia. Masya Allah tuh wanita. Akhirnya kata Ibnu Mas'ud, nggak masalah. Allah tidak akan menelantarkan kita. Tapi coba kau tanya kepada Rasul SAW. Berangkat Zainab ini. Dia mengutarakan isi hatinya kepada Rasul SAW. Kata Rasul apa? Yang kau berikan kepada suamimu itu sedekah. Masya Allah. Gimana Zainab bisa bersama Ibnu Mas'ud walaupun Ibnu Mas'ud mungkin mata pencahariannya nggak seperti istrinya? Karena Zainab melihat kepada kelebihan suaminya. Antum tahu Ibnu Mas'ud itu kakinya, kata Rasul SAW, itu lebih berat di timbangan di hari kiamat daripada gunung Uhud. Tuh Zainab melihat kepada kelebihan suaminya. Maka ibu-ibu pun harus melihat kepada kelebihan suaminya. Bapak-bapak, lihatlah kepada kelebihan istrinya. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna. Kalau kau benci dengan istri-istrimu, apa Allah suruh ceraikan? Enggak. Allah tidak suruh, ya udah ceraikan, cari yang lain, kan banyak perempuan. Allah tidak mengatakan hal itu. Fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kalau kalian benci, bisa jadi yang kalian benci itu di situ banyak kebaikan yang banyak yang sudah Allah simpan di sana. Maka kita harus melihat kepada kelebihan istri kita, karena memang dia banyak kelebihannya jamaah. Ibu-ibu, ada pernah dapat broadcast, dia menceritakan tentang suami istri yang udah lama yang ingin saling mengkoreksi. Si istri ngomong, Kak, gimana kalau kita saling menulis kekurangan supaya kita bisa melengkapi? Itu kesalahan. Yang harus kita tulis bagaimana kalau kita menulis kelebihan masing-masing. Karena kita disuruh melihat kepada kelebihannya. Kalau kekurangannya banyak nanti. Akhirnya si istri ini kasih kertas, si suami kasih kertas. Istri masuk ke dapur, tulis kekurangannya suaminya yang dia tidak suka dari suaminya. 1, 2, 3 sampai penuh tuh kertas. Akhirnya berjumpalah kembali suami istri ini. Kak, ini Kak. Kasih sama kakak sama suaminya, si suami memberikan kertas itu kepada istrinya. Si suami baca. Banyak banget keluhan-keluhan istrinya itu. Si istri pergi mau baca di kamar dia mungkin. Dia balik lagi. Ternyata kertasnya kosong. Kata istrinya, loh, kakak kok nggak nyebutin di sana? Kata suaminya, aku menerima engkau apa adanya. Ya kita seperti itu dalam kehidupan. Apa adanya sudah. Antum jangan memikirkan ingin yang macam-macam. Yang kalau ada kekurangan kita perbaiki. Tapi tetap kata Allah, fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama istri-istri kalian, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ada banyak kebaikan yang mungkin tidak antum dapati dari wanita-wanita lain. Baik, yang kedua, manjakan istrimu dengan kata-kata yang indah. Biasanya kalau pengantin baru itu Masya Allah, yang namanya sayang, cinta, kasih, bunga-bunga, dipanggil mawar istrinya, melati, anggrek, apalah dia. Dia mungkin apa? Wah, bahaya Ustaz ini. Enggak lah yang indah-indah lah. Bahkan mungkin dia akan cari di internet itu, searching di Google, kata-kata yang indah. Wah, dia pelajari. Dia catat, dia hafalkan. Masya Allah. Puisi-puisi indah dia kirimkan ke istrinya. Itu pengantin baru. Dapat 1-2 tahun, bunga-bunga cintanya mati semua. Jadi kebun binatang. Masya Allah. Udah. Tinggal apa kebun binatang yang belum dia ucapkan sudah. Apa pokok dia sebutkan. Na'udzubillah min dzalik ya ma. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kata-kata yang indah itu sedekah. Untuk siapa sedekah ini? Rasul pernah ditanya. Ketika sedekah itu siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah itu? Nabi mengatakan wabda biman ta'ul. Kalau kamu sedekah mulai dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawab.
Maka orang yang paling berhak mendapatkan kata-kata indah dari kita adalah istri kita, bukan tetangga kita. Kita ini terkadang subhanallah, kalau ketemu sohib ya, ahlan, masya Allah, gimana kabarnya ente? Kalau ketemu istrinya, iya ada apa ente? Subhanallah. Dan antum bisa bedakan tuh orang-orang tuh. Kalau telepon, kalau ngomong teleponnya, di telepon istrinya sama di telepon sohibnya. Kalau di telepon sahibnya itu masya Allah, dia mau berapa jam bisa dia. Cerita sana, cerita sini. Di telepon istrinya, ya dia ada apa nih? Iya, udah. Subhanallah, jemaah ya. Maka ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau manggil istrinya dipilih kata-kata yang indah. Panggil dengan kata ya Aish. Wahai Aish. Jadi kalau namanya itu Aisyah, ada panggilan manja. Nggak dipanggil Aisyah, panggil ya Aish. Namanya mungkin Fatimah, dipanggil ya Fatim. Kita biasa manggil dia Fatimah gitu ya. Tapi suatu hari kita panggil dia ya Fatim. Masya Allah, ada apa nih suamiku manggil Fatim nih? Ada maunya nih mungkin. Tapi ya kata-kata yang indah itu membuat istri senang jamaah. Rasul memanggil istrinya Humaira. Wahai yang kemerah-merahan. Allahu Akbar. Kita biasanya kalau sudah 5 tahun, 10 tahun tuh, gendut sini. La haula wala quwwata illa billah. Kelebihan itu. Maka diganti Bapak. Rasul itu udah tua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngomong, Ustaz, itu kan buat yang muda-muda, Ustaz. Enggak. Nabi udah tua tetap memanggil istri dengan kata-kata yang indah. Panggil ya muwaffaqah. Wahai yang mendapatkan taufik dari Allah SWT. Istri kalau dipanggil dengan seperti itu jamaah, yang pintar masak sini. Oh, dia datang cepet tuh. Yang pintar masak dipanggil. Yang masakannya nggak enak sini. Allahu Akbar. Nah, paling nggak sekarang jamaah kita mulai. Ada orang jamaah yang susah mengucapkan kata-kata cinta. Karena dia sudah lama lupa dengan kata-kata cinta. Udah Ustaz, malu Ustaz mau ngomong sayang sama istri Ustaz. Ana terakhir ngomong sayang itu mungkin 13 tahun yang lalu. Dia ketika mau ngomong sayang itu kaku, bener jamaah. Ustaz masa udah tua gini ngomong sayang Ustaz, ketika dilatih jamaah. Ada orang-orang yang kaku, antum di mobil mamanya atau di motor sebelum masuk rumah. Sayang, aku sayang kamu sayang. Langsung buka pintu. Pembantu yang buka pintu. Nggak jadi ngomong sayang kadang-kadang. Itu terkadang terjadi, subhanallah seperti itu. Ya kita sabarlah antum. Jadi antum sesekalilah mau berangkat ke tempat kerja, istri lagi di mana? Lagi di dapur masak, antum keluar dari kamar, antum ambil tuh lipstiknya istri, tulis di cermin. Allahu Akbar. I love you food. Loh, nggak apa-apa jamaah. Ini tulis kata-kata yang indah lah. Apa Ustaz? Katanya I love you full katanya. Antum tulis kata-kata indah itu, antum berangkat kerja. Ingat, ibu-ibu ya, kamar itu adalah otoritas seorang istri. Pembantu nggak boleh masuk kamar tidur kita, nggak boleh. Kalau enggak nanti itu pembantu lihat tulisan itu, nih majikan suka sama aku nih. Karena nggak seperti biasa. Tulis kata-kata, taruh di bawahnya bantal sesekali, itu berangkat ya. Ketika istri bersih-bersih ya, dia lihat bantal, subhanallah, ada apa nih? Allah. Kata-kata istriku, aku akan pulang cepat insya Allah. Masya Allah. Ditunggu tuh sama istrinya. Benar nggak jamaah? Praktekin. Yang selanjutnya, khususkan waktu untuk berbincang dengannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang sangat indah. Beliau nabi, umatnya banyak, urusannya banyak. Terkadang nih baru jadi apa? Jadi bos sedikit, jadi RT lah umpamanya. Jadi guru ngaji mungkin kan seperti itu. Itu sudah ngomong sama istrinya, afwan, ana sibuk banget.
Istrinya biasanya kalau kita pulang itu ditunggu, dia mau cerita, ada yang ingin dia omongkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur itu, biasanya kan Isya beliau berjamaah. Pulang beliau ke rumah istrinya. Lihat katanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anha, ketika Nabi di rumahnya Maimunah, Nabi itu nggak langsung tidur, ngobrol dulu sama istrinya. Mungkin istrinya ada curhatan yang ingin dia sampaikan, didengarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan berkata, Ustaz kita kerjaan di luar banyak. Ingat istri kerjaannya lebih banyak. Dan kita ini alhamdulillah banyak tempat curhatan. Di luar ngobrol sama teman ya cerita macam-macam. Istri kita seharian jamaah di rumah nggak ada teman ngomong dia. Sampai datang suaminya malam hari diajak ngomong capek gitu. Tidur langsung dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ngobrol sama istrinya. Aisyah pernah cerita sama Nabi. Ini cerita tentang hadis Ummu Zara ya. Panjang ceritanya. Kalau kita mengkaji ini sampai zuhur belum selesai. Itu Rasul SAW duduk mendengarkan Aisyah. Didengerin Aisyah cerita. Terus. Dan hadir dalam cerita itu. Kenapa? Setelah Aisyah cerita, Rasul memberikan komentar. Rasul nggak memotong ceritanya Aisyah. Mungkin Nabi udah tahu dengan cerita itu. Nabi tidak. Kita kan kadang-kadang kalau istri cerita, oh, anak udah tahu tuh. Udah tahu tuh. Maksudnya nggak usah dilanjutin ceritanya ente gitu. Subhanallah. Biarin sampai selesai dia ngomong. Baru setelah itu kita beri komentar yang indah. Kita, ya Allah, ceritamu indah sekali ya. Sering-sering dek cerita kayak gitu dek. Abang, Masya Allah. Insya Allah tiap hari dia akan cerita sama kita. Kemudian kita lanjutkan, hargai pendapatnya. Istri ini punya pendapat. Terkadang pendapat suami, walaupun suami ini sudah, sekolahnya mungkin udah doktor, profesor. Terkadang pendapat istri itu lebih baik dari pendapat suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Hudaybiyah tahun ke berapa? Ke-6 Hijriah. Rasul menjanjikan kepada sahabatnya kalau kita mau umroh, kita insya Allah akan memasuki kota Mekah. Tahun ke-6 Hijriah nggak bisa masuk Mekah. Para sahabat ngomong, Rasul, kau janji Rasul kita akan masuk Mekah. Kata Rasul SAW, apakah aku ngomong fi hadzal am? Apakah aku ngomong tahun ini? Enggak, kata sahabat. Akhirnya Rasul menyuruh pada sahabatnya untuk mencukur mereka dan motong korban mereka untuk tahallul. Rasul nyuruh jamaah, sahabat nggak ada yang bergerak. Mereka sedang shock. Mereka udah deket, udah kelihatan tuh Mekah itu. Tempat mereka dilahirkan di sana dulunya, tempat mereka tawaf, nggak bisa masuk mereka, ya Allah, sedih banget. Nabi nyuruh mereka belum bisa nerima. Masuklah Rasul SAW kepada istrinya, Ummu Salamah, Hind. Akhirnya dilihat wajah Rasul kok berbeda ya. Tanya Ummu Salamah, kenapa Pak Rasulullah SAW? Kata, aku perintahkan kepada mereka, mereka nggak taat. Aku takut azab Allah turun. Awa tuhibbu dzalik? Kata Ummu Salamah, kau ingin mereka melakukan hal itu? Ya, iya kata Rasulullah SAW. Keluarlah Rasulullah SAW. Wala tukallim ahadan minhum. Kau jangan ngomong sama satupun dari mereka. Jangan ngomong. Kau potong hewan kurban hadimu, kemudian kau panggil tukang cukurmu, kau cukur. Sudah selesai. Rasul langsung menjalankan pendapatnya Ummu Salamah. Keluar dia. Sahabat ketika melihat Rasul melakukan hal itu, ya udah, langsung rebutan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkadang kalau ada orang dikasih tahu pakai lisan nggak masuk, istri kita kita suruh sesuatu, dia diam bengong gitu kan. Kita jalan sendiri mengamalkan. Kadang-kadang anak kita nih mainan nggak dikembalikan mainannya kan? Ayo kembalikan mainannya. Wah, dia asik main. Coba bapak atau ibunya ngembalikan mainan itu. Anak itu akan ikut. Ya udah dia ikut ya. Seperti itu. Jadi ada amal itu lebih baik daripada perkataan. Terkadang hargai pendapatnya istri ya. Kemudian jangan suka sampai kapan, Sob? Kita lanjutkan. Ya.
Kita istirahat dulu Pak. Jamaah, masih siap antum melanjutkan? Jangan suka membanding-bandingkan istri. Ke rumah itu jangan pernah bawa ke dalam rumah istrinya orang. Rumahnya kita yang dibawa istrinya orang. Oh, istrinya fulan itu gini, gitu, macam-macam. Istri kita udah ngeliatin terus. Bang, kau tahu Kak? Itu suaminya fulan itu juga kayak gini, kayak gitu. Ya udah, ini istri bawa suaminya orang, si suami bawa istrinya orang. Jangan. Ya udah, itu istrimu. Ya seperti ini loh, nih wujudnya seperti ini, beratnya 68 kilo. Kulitnya sawo sedikit busuk, bagaimana? Ya memang seperti ini. Istrinya fulana, Masya Allah, beratnya 49, tingginya 180. Wah, itu kurus banget. Ya itu istrinya fulan. Tapi jangan dibawa-bawa ke rumah. Jangan, jemaah. Karena Rasul nggak pernah membanding-bandingkan istrinya orang di rumah. Ya kita harus syukuri. Ibu-ibu juga jangan membawa suaminya orang ke rumah. Ya itu suami ibu ya disyukuri. Kalau memang ada kesalahan di istrinya, ingin memperbaiki, nggak usah nyebutkan fulan. Tinggal ngomong, Dek, aku kepingin kau seperti ini, Dek. Ngomong gitu aja. Dek, kau tahu, Dek, istrinya fulan. Waduh, itu kita ngomong istrinya fulan, langsung dia melotot sama kita. Yang selanjutnya, urusan rumah, berikan otoritas itu kepada istri. Nggak usah ikut-ikut. Mau bangun rumah, keramiknya, mau beli keramik, nggak perlu ikut-ikut Bapak. Tanya istri. Istri, lihat kau mau keramik yang kayak apa? Yang kayak gini Bang. Kita nggak suka tuh. Nggak apa-apa, pasang. Kenapa? Dia yang bakal di rumah. Dia yang 24 jam di rumah. Kalau kesenangan kita jarang lihat tuh keramik. Tapi biarkan dia. Dan istri itu seneng, tadi kita katakan penampilan, Masya Allah. Di rumah itu dia suka merubah ruang tamu ya. Masya Allah, dia dorong ke sana, dorong ke sini. Kita kalau masuk gak perlu komentar jelek. Kita Masya Allah, bagus banget gitu kan. Besoknya dorong lagi ke sana, dorong sini. Masya Allah. Ada sebagian suami mungkin digembok tuh lemarinya supaya gak goyang-goyang. Tapi itu berikan kepada istri. Urusan rumah itu urusan istri. Mau kasur yang kayak gimana, mau meja makan kayak gimana. Kecuali ketika dosa, baru Rasul SAW itu menegur istrinya. Kalau ada di rumah itu ada gambar-gambar, mungkin gambar binatang hidup, Rasul baru menegur istrinya. Tapi kalau enggak, dibiarin. Karena yang tinggal di rumah itu istri, jamaah. Maka tolong berikan otoritas itu kepada istri. Apa maunya dia? Silahkan. Selama tidak berlebih-lebihan. Istri memerlukan hiburan. Kalau bapak sudah banyak hiburan, tiap pagi keluar rumah, ketemu sahib-sahibnya atau kemana, nongkrong dia itu, istri butuh hiburan jamaah. Dia itu sama seperti itu kita. Kalau seorang suami kerja di kantor, ada liburnya nggak? Ada liburnya. Sabtu, Ahad libur. Istri kita pernah libur kerja jamaah? Nggak pernah libur jamaah. Dia dari lahir, dari jadi istri sampai mati, tetap dia itu nggak ada liburnya. Umpamanya dia, aku hari ini nggak mau ngurus anak, nggak ada. Tiap hari dia akan ngurus anak. Tiap hari dia akan mempersiapkan anak-anaknya. Dia akan, tapi sekali kaya kita liburkan istri kita, nggak libur full. Kita bawa dia hiburan ya. Rasul SAW subhanallah jamaah. Beliau itu kadangkala mengajak istrinya nonton apa? Yang Habasyah itu ya. Latihan perang lah. Melihat hal itu, bahkan Rasul SAW mengatakan, kullu syai'in laysa min dzikrillahi azza wa jalla fa huwa laghwun wa lahwun aw sahwun illa arba' khisal. Kecuali 4 hal yang tidak termasuk sia-sia. Salah satunya adalah menghibur istri, main sama istri ya. Rasul SAW lomba lari sama istri. Siapa bapak-bapak yang pernah lomba lari sama istrinya? Setelah ngaji ya, setelah ngaji anaknya. Ada nih, susah mau lomba lari sama istri Ustaz. Masa pakai kerudung panjang gitu? Aisyah pakai kerudung panjang.
Malam hari tapi jamaah. Nggak ada lampu tuh. Ketika itu Rasul bersama pasukan perangnya disuruh maju ke depan. Jalan dulu kalian. Rasul berduaan sama istrinya. Kata Rasul, yuk lomba lari. Ayo, kata Aisyah. Lari Aisyah kenceng, kalah Rasul SAW. Subhanallah. Wajar. Ketika itu Aisyah masih langsing dia. Akhirnya setelah beberapa tahun kemudian Nabi masih ingat dengan kejadian itu. Kata Aisyah, gimana kalau kita lomba lari lagi? Gitu dia. Ayo, kalah Aisyah. Karena sudah mulai ada isinya sudah. Ya itulah istri itu kalau ya baru nikah biasa masih langsing. Tapi kalau sudah 2-3 tahun jamaah, kata Rasulullah SAW, satu-satu. Hadhihi bitik. Dulu aku pernah kalah, sekarang kau kalah, kata Rasulullah SAW. Usahakan sekali-kali bawa istri kita hiburan ke tempat rekreasi yang halal, ajak ke pantai. Ya. Hari ini kau nggak perlu masak istriku, aku yang masak. Itu liburan spesial, walaupun masaknya Indomie nggak apa-apa. Seneng tuh istri jamaah, seneng. Subhanallah, kita lihat umpamanya istri kita lagi goreng-goreng, istriku duduk manis kau di sana. Semua aku siapkan. Allahu Akbar. Sesekali. Kalau tiap hari berarti memang kuli suaminya ini kan. Nggak, sesekali. Karena itu bukan tugas seorang suami. Ya, hiburan, kemudian sing rekreasi bersama keluarga ya. Rasulullah SAW berjalan bersama mereka. Insyaallah kita cukupkan sini, istirahat dulu. Ustaz, berapa menit Ustaz? 20 menit ya. Supaya antum semangat lagi datang ke sini. Insyaallah kita lanjutkan setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.